Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah tema yang besar di bulan Ramadan yang biasanya sering ketinggalan di agenda kaum muslimin ya. Malah yang paling rame itu agenda mall ya, susur mall kalau Mapala itu ya. Bukan susur gua, susur mall. Ya, emak-emak itu ya udah menyiapkan segala hal. Bahkan tidak dipungkiri mungkin ini salah satu di antaranya adalah yang hadir di sini semuanya yaitu malah pada pulang kampung gitu ya. Ya harusnya kampung kita kan di akhirat bukan di sana sini di dunia ini gitu ya. Kalau mau pulang kampung bener itu ya ke masjid ya kan. Itu pulang kampung yang bener. Maka tema membangun peradaban itu tidak memfokusi bumi ini tidak, tapi justru bagaimana kita menguatkan ketajaman firasat gitu ya, berarti ketajaman hati dan nggak bisa kita lakukan kecuali kalau kita ini menerima tamu yang mulia ini dengan persiapan yang sungguh-sungguh sangat gitu ya. Dan inilah 365 hari gitu ya. Cuman 10 hari gitu. Berarti berapa tuh? 355. Terserah antum mau ngapain jungkir balik sana di luar masjid. Tapi ya nggak begitunya kan ya. Nggak semuanya begitu kan ya. Cuman 10 hari gitu. Itu nggak kaya nggak antum. 10 hari itu terus kerja gitu. Nggak jadi triliuner miliarder atau apa gitu ya. Jadi ya mumpung diingatkan oleh Kiai ya, ini justru memberikan semangat ya dan cambuk bagi kita yang belum begitu perhatian, belum mengagendakan gitu ya. Di Al-Fatih memang udah biasa seperti ini. Jadi siap-siap bersama gerak langkahnya gitu ya. Dan gerak langkahnya ini sesuatu hal yang bukan dibuat-buat oleh Al-Fatih, enggak. Ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi sunnahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu nggak pernah ninggalin iktikaf. Kalaupun ditinggalkan beliau qadha. Kalau mau lihat di fikih silakan. 10 hari ditinggalkan, Syawal diqadha 20 hari. Siapa yang mampu? 20 hari di Syawal. Wah, godaannya ngeri banget. 6 hari puasa aja kelewat. Apalagi iktikaf 20 hari. Dan itu di akhir hayat beliau, bayangkan. Lah antum-antum kan pemuda semua. Rasul meninggal tahun usia berapa? Itu aja iktikaf 20 hari. Ya apa bukan terus wow sepuh kan wis wajar ya. Enggak gitu, malah justru amal itu semakin tua semakin meningkat. Tapi kalau tidak diawali dari muda ya semakin tua semakin jadi. Apa? Kayak siapa? Bocah tua nakal tuh. Mulai gitu. Ini loh produk TV itu begini. Jadi mohon maaf ya. Ya, salah itu supetong malah. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini salah satu penguat kita ya bahwa kalau pembahasan sunnah ini wajib itu sebenarnya nggak dikenal di kalangan para sahabat ya. Jadi apa yang diilmui dari Rasul itu dilakukan. Ya tadi ilmu itu diamalkan. Maka kita perhatikan. Kalau kita ini tidak melakukan amalan-amalan sunnah, pasti kita sendiri yang merugi. Sholat itu yang wajib, kita sadar kita ini enggak sempurna melakukannya. Maka kalau orang sholat wajibnya genah, benar, maka dia menjadi orang yang beruntung dan sukses di akhirat. Tapi kalau sholatnya enggak benar, dia akan menjadi orang yang celaka dan merugi di akhirat. Tapi kemudian ada sebuah hadis qudsi sampai kemudian ungduru. Lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan yang sunnah, yaitu sholat rawatib. Kalau dia punya, maka sholat wajibnya dianggap sempurna. Enak banget kan gitu. Jangan dianggap cuma sunnahnya aja, terus kemudian alah sunnah ya. Enggak, tapi wajib kita itu bisa sempurna gara-gara kita menunaikan yang sunnah. Jadi jangan asal melihat klasifikasi hukum. Tapi ini adalah ilmu yang kalau gimana mau harus diamalkan kok kita mewajibkan kan nggak boleh ya. Enggak, ini memang kategorinya bukan wajib, tapi betapa emannya
kalau kita itu meninggalkan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, kita sendiri yang merugi. Ya begitu. Sholat ada rawatibnya, puasa juga ada rawatibnya, ya kan? Zakat juga ada sedekah-sedekah sunnahnya. Bahkan yang spesial di dalam suatu ibadah itu ada tersendiri. Sholat itu paling dekat kita kepada Allah di sujudnya, ya kan? Kalau puasa, wah itu i'tikaf itu sesuatu hal yang menunjukkan itulah hamba Allah yang sebenarnya. Bukan terus kita nuduh orang-orang enggak, bukan hamba Allah, bukan. Untuk menaikkan level kita masing-masing, ya, supaya kemudian agenda i'tikaf itu bukan sesuatu hal yang asing, aneh, nyeleneh, apalagi terus di ekstrim dan lain sebagainya. Tapi ini justru malah kita akan mengatakan, loh Ramadan kok nggak i'tikaf? Aneh, nah gitu. Kayak berarti generasi tadi kan ya, yang ingin dibentuk oleh guru kita Kiai Budi Azhari Hafidhullah. Ini saja, semoga menguatkan, menginspirasi dan membulatkan tekad kita untuk semakin dekat kepada Allah. Nggak tahu kita ketemu Ramadan kapan lagi, karena udah banyak berita meninggal sebelum Ramadan, banyak ya, dan mendadak. Kemarin 2 hari yang lalu berturut-turut tetangga saya siang itu lagi mindahin pasir pakai skop, kuat kan ya, nggak sakit. Terus kemudian menjelang maghrib meninggal tiba-tiba. Itu hari apa ya, Senin. Hari Selasa ada lagi tetangga yang lain datang ke pasar, jalan kan sehat berarti, ternyata mati juga di pasar. Jadi, wih luar ngeri. Ini artinya kalau bapak-bapak hari ini di grup-grup WA-nya sudah sering mendengar berita kematian, bahkan kemarin ya itu nggak ngerti ini siapa yang meninggal. Ada yang meninggal tetangga waktu habis sholat itu, terus jenazah dihadirkan, meninggal, gimana meninggalnya? Terus kemudian nggak ada imamnya kan, terus pada tengok kanan tengok kiri, wah ini bahaya. Kita diingatkan terus akhirnya harus nyolati itu, ya Allah mati ini sebelum Ramadan. Ada satu lagi kalau boleh diizinkan tadi, hadisnya Hasan li ghairihi. Jadi aslinya hadisnya dhaif. Tapi gara-gara riwayat yang lain bisa diangkat. Kalau ini alhamdulillah bukan maudhu, bukan seperti tadi yang disampaikan oleh beliau SAW. Ada 2 laki-laki, yang satu kabilah itu masuk Islam bersama-sama. Kemudian yang satu ini giat sekali beramal soleh. Bahkan ditutup kehidupannya dengan berjihad dan dapat syahid. Jadi meninggal ya. Yang satu ini ya biasa-biasa amalnya gitu. Tapi dia ternyata lebih lama hidupnya daripada yang pertama tadi. Setahun lebih hidup lagi, kemudian meninggal. Maka sahabat yang tahu 2 orang ini masuk Islam tadi itu tidur bermimpi ketemu 2 sahabat ini, tapi keadaannya di depan pintu surga. Kemudian ternyata yang dipanggil siapa? Yang terakhir mati. Terakhir mati dipanggil, habis itu yang syahid baru kemudian setelahnya. Terus habis itu dikirakan beliau yang dipanggil kan ya. Mau masuk terus kamu belum saatnya, kamu pulang sana, belum saatnya mati. Akhirnya bangun, waduh ternyata aku belum masuk surga. Maksudnya tidur tadi. Itu kalau masuk surga mati itu berarti pas hidup itu kan ya. Ternyata bangun, wah akhirnya dia cerita ke sahabat-sahabat yang lain. Viral berita ini, pada heran. Itu kenapa orang nggak syahid kok malah duluan masuk surga. Sedangkan satunya yang syahid kenapa? Ini mimpi harus dikonsultasikan. Rasul dengar akhirnya, Kasak Kusuk itu dengar, dipanggillah sahabat yang bermimpi itu. Kamu heran kenapa? Gitu. Begini ya Rasul, mimpinya begini-begini. Oh iya, lah dia kan masih hidup setahun lagi kan? Iya. Bukankah dia ketemu Ramadan? Iya ya Rasul. Lah itulah yang membuat jauh jaraknya antara dia dengan saudaranya. Jadi Masya Allah, ketemu Ramadan itu karunia. Terus kok ketemu Ramadan kita kok leha-leha. Waduh, eman. Malam pertama saja langsung Allah membuka karunia-Nya dengan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Wah ini kalau diteruskan nggak jadi pulang. Jadi pelajarilah pokoknya ini. Masya Allah. Ini itikaf ya. Ini itikaf. Itu saja, jadi ketemu Ramadan itu sesuatu yang spesial. Tolong
bikin menjadi betul-betul yang spesial. Jangan biasa-biasa. Jadi kalau kita bertemu Ramadan, kita jangan menjadi hamba yang biasa. Kita harus berubah, bukan Taufik yang kemarin. Ini harusnya Taufik yang ke depan kan gitu ya. Jangan menjadi yang seperti yang lalu, tapi ini kita harus berubah. Karena memang Ramadan itu merubah. Kalau kita tidak bisa merubah diri kita di Ramadan, kapan lagi kita ini bisa jadi baik? Ramadan itu setan dibelenggu, iblis jin-jin nakal itu dirantai. Kok kita nggak bisa baik? Lah apa kita setannya sendiri? Na'udzubillahi min dzalik. Cukup, saya nggak mau nuduh semuanya setan. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.